Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope that all of you are fine today and you can join the meeting of English classroom. Okay, well student, before we start our lesson, please pray together. Okay, let's pray together. Okay, finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 8 A, B, C, dan D. Kita kembali lagi pada pembelajaran bahasa Inggris setelah kita mengikuti PTS semester 1. Kemarin kalian sudah menerima hasilnya, kemudian ada beberapa anak yang nilai keterampilannya masih di bawah KKM. Kenapa? Karena anak-anak tersebut tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan jumlah yang ada ya. Kemudian saya harap untuk berikutnya itu tidak ada hal semacam ini, dan saya harap semuanya ikut pembelajaran jarak jauh. Okay, well student, now we will discuss about chapter 3, dan sekarang kita akan membahas chapter 3, we know what to do, yaitu dalam chapter 3 ini kita akan membahas tentang suggestion, obligation, and prohibition. Suggestion itu adalah apa? Saran. Obligation, kewajiban. Prohibition adalah larangan. Okay, let's discuss about chapter 3. We will learn in chapter 3 first to give suggestion, memberi saran atau nasihat, and then number 2 to state rule and obligation or prohibition, yaitu untuk menyatakan suatu kewajiban dan larangan. Okay, we will discuss the first. The first is to give suggestion. Okay, you can open your buku paket page 34 to 35. Kamu bisa buka buku paket halaman 34 dan sampai halaman 35. Di situ ada contoh atau kalimat yang menggunakan kata should ya. Okay, we discuss. Okay, well student, I will explain you about new using of should. Perhatikan, we will learn to give advice or suggestion in the certain situation by using modal should ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara memberi saran atau nasihat pada situasi tertentu dengan menggunakan modal should, yang artinya seharusnya, sebaiknya, atau seyogyanya. Kemudian the function of should, fungsi dari kata should atau modal should adalah untuk memberikan sebuah nasihat yang tidak kuat atau tidak wajib. Saat kita memberi nasihat dengan menggunakan modal should, seseorang dapat menerima atau menolak nasihat tersebut. Intinya apa? Ketika kita memberi nasihat yang menggunakan kata should, orang itu bisa melakukan atau bisa tidak melakukan nasihat kita. Sekarang pola, the pattern of the modal should. Positive, subject, and then followed by should, and then plus verb 1, and then plus object. Itu dikatakan kalimat verbal. Kenapa? Karena ada kata kerja bentuk 1, yaitu verb 1, should, and then plus verb 1. The next, subject plus should plus be plus adjective or adverb, itu dikatakan kalimat nominal. Kenapa dikatakan kalimat nominal? Karena setelah should itu ada be, kemudian diikuti dengan adjektif, kata sifat atau kata keterangan. Sedangkan kalimat verbal tadi setelah should itu diikuti dengan verb 1 atau kata kerja dasar. Apa dimaksud dengan kata kerja dasar? Kata kerja yang tidak bisa ditambah apapun ya, seperti ed atau s atau apa. Oke, sekarang example number 1. You should greet me and your friend in English. You should greet me and your friend in English.
Kamu seharusnya memberi salam kepadaku atau teman-teman kamu dalam bahasa Inggris. Ini suatu nasihat ya, bisa dilakukan, bisa tidak. You as subject and then followed by should, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk 1 yaitu greet. Itu adalah verb 1. Me and your friend and English adalah objek. Perhatikan kata greet di sini itu tidak ditambah dengan apa-apa, yaitu merupakan kata kerja bentuk 1. Kemudian yang nomor 2, you should go to the dentist if you have toothache. You should go to the dentist if you have toothache. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi jika kamu sakit gigi. You should go, diikuti dengan kata go, tidak ditambah dengan apa-apa. You subject should and then go verb 1 to dentist if you have a toothache, itu adalah objek. Kemudian number 3, Susie should drink medicine to get well soon. Susie should drink medicine to get well soon. Susie seharusnya minum obat supaya cepat sembuh. Tapi kenyataannya Susie tidak minum obat, ya maka kita memberi saran. Susie seharusnya kamu minum obat supaya kamu cepat sembuh. Kemudian number 4, you should be calm in the classroom. You should be calm in the classroom. Perhatikan di sini menggunakan pola yang kedua, yaitu subject plus should plus be plus adjective. Perhatikan, you should be calm in the classroom. Kamu seharusnya tenang di dalam kelas. Should be calm, calm itu adalah kata sifat atau adjective, maka tidak menggunakan you should calm in the classroom karena calm adalah kata sifat ya. Kemudian yang nomor 5, you should be a good student. Kamu seharusnya menjadi murid yang baik. You should be a good student. Di situ juga menggunakan pola yang kedua karena a good student itu merupakan noun atau kata benda. Good itu adalah adjective, student adalah noun ya. Maka menggunakan be. You should be a good student, tidak you should a good student ya. Tahu ya perbedaan antara kalimat verbal dan kalimat nominal. The next, kata should atau modal should kita bisa menggunakan, ya bisa kita gunakan untuk kalimat negatif. Should plus should not plus verb 1 plus objek atau disingkat dengan shouldn't ya. Subject plus should not plus be plus adjective or adverb. Should not atau shouldn't artinya tidak seharusnya. Example, number 1, you shouldn't work too hard. You should not work too hard. Take a break something. You should not work too hard. Take a break sometimes ya. Kamu seharusnya tidak bekerja terlalu keras. Kamu kadang-kadang harus istirahat. Kamu kadang-kadang istirahat. You should not work too hard. Perhatikan, setelah kata should not disingkat bisa diganti dengan shouldn't, itu kita menggunakan kata kerja bentuk 1. Number 2, Rina should not eat at restaurant every week. Rina should not eat at restaurant every week. Rina seharusnya tidak makan di restoran setiap minggu. Ini memberi saran ya, pamannya Rina itu setiap minggu itu pergi ke restoran untuk makan dan kita memberi saran you should not eat at restaurant every week. Number 3, you should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to use English with me. Kamu seharusnya tidak malu menggunakan bahasa Inggris denganku. Itu menggunakan kata be karena shame itu adalah adjective atau kata sifat. Number 4, Rico should not be a naughty boy. Rico seharusnya tidak menjadi anak yang nakal. Tapi kenyataannya Rico itu nakal. Maka kita memberi saran
Rico should not be a naughty boy. Ya. Oke, yang pertama sudah selesai, yaitu penggunaan kata should yang berarti suggestion atau saran. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang the second, to state the rule and obligation or prohibition. Pada yang kedua ini kita akan membahas tentang obligation atau suatu kewajiban, kemudian prohibition adalah suatu larangan. Perhatikan, we use modal must to set the rule and obligation. Jadi kita menggunakan modal must untuk menyatakan suatu aturan atau suatu kewajiban. Must artinya wajib atau harus, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan, jika tidak akan ada konsekuensinya. Beda dengan should tadi adalah suatu nasihat, kita bisa melakukannya atau kita tidak bisa, atau kita boleh tidak melakukannya. Ya, tapi kalau must itu harus dan wajib dilakukannya, jika tidak maka ada suatu konsekuensinya atau akibatnya. The pattern, polanya perhatikan, subject plus must plus be, saya ulang, subject plus must plus verb 1 plus object, itu untuk kalimat verbal. Sedangkan untuk kalimat nominal, subject plus must plus be plus adjective or noun or adverb. Jadi untuk kalimat yang nominal itu polanya adalah subject plus must plus be plus adjective kata sifat, noun kata benda, atau adverb kata keterangan. Example, we must wear a uniform every day. We must wear uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. Maksudnya, we di sini adalah kita itu murid. Ya, guru pun juga harus memakai seragam setiap hari ketika ke sekolah. Dan kalau tidak memakai seragam, maka kita akan mendapatkan hukuman. Ya, pamannya, untuk hari Senin seharusnya Pak seragamnya OSIS, kamu memakai pramuka, atau kamu memakai seragam bebas, maka kamu akan mendapatkan hukuman dari sekolah. We must wear uniform every day. Ini suatu kewajiban. Kita harus memakai seragam setiap hari. Number 2, the student must obey the school rules. The student must obey the school rules. Murid-murid harus mematuhi peraturan sekolah. Murid-murid harus mematuhi peraturan sekolah. Jika tidak mematuhi, maka ada akibatnya, yaitu kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Kemudian nomor 3, we must be on time to school. We must be on time to school. Kita harus tepat waktu tiba ke sekolah. Ya, kita tidak boleh terlambat. Jadi ketika kita tiba di sekolah harus tepat waktu. Maka itu adalah suatu aturan, rule, dan atau suatu obligation atau kewajiban. Ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah prohibition atau larangan. Polanya subject plus must not plus verb 1 plus object. Kemudian subject plus must not be plus adjective atau plus noun atau plus adverb. Example number 1, the student must not wear sandal, a t-shirt or casual wear during the school time. Jadi murid-murid dilarang memakai sandal, kaos atau pakaian casual selama waktu sekolah. Ini adalah suatu larangan. Must not itu artinya dilarang. Number 2, people must not smoke in the hospital. Orang dilarang merokok di rumah sakit. Ya, ini suatu larangan. Jika kalian nanti merokok, maka ada suatu akibatnya. Ya, kalian bisa didenda atau bahkan dihukum. Kemudian nomor 3, the student must not be late to school. Murid-murid dilarang terlambat ke sekolah. Murid-murid dilarang terlambat ke sekolah. Ini juga suatu aturan. Ya.
Kalau kamu datang ke sekolah terlambat, maka kamu akan mendapatkan suatu hukuman. We must not be noisy in the classroom. Number 4. We must not be noisy in the classroom. Murid-murid tidak boleh atau dilarang ramai di dalam kelas. Ya, anak-anak, kita sudah belajar chapter 3 yaitu penggunaan modal should yang artinya seharusnya yang digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Kemudian yang kedua, penggunaan modal must yang kita gunakan untuk obligation atau suatu kewajiban. Ya. Sekarang kita beri latihan beberapa soal. Exercise fill in the blank with must, should, mustn't, or shouldn't. Your number 1, all students blah 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 come to school at 7 a.m. All students blah 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 come to school at 7 a.m. Isinya apa? All students must come to school at 7 a.m. Semua murid harus datang ke sekolah jam 7 pagi. Okay, the next number 2. I think you blah 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 visit my parents this weekend. I think you blah 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 visit my parents this weekend. Oke, isinya apa? Okay, good. I think you should visit my parents this weekend. Jadi, saya pikir kamu seharusnya mengunjungi orang tuaku this weekend. Ya, itu saran. Bisa dilakukan, bisa tidak. Number 3, student blah 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 eat in the classroom. Student blah 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 eat in the classroom. Student mustn't eat in the classroom. Murid-murid dilarang makan di dalam kelas. Ya. Kemudian number 4, your doctor blah 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 stop eating sweet. It is not good for her health. Isinya apa? Your doctor shouldn't stop eating sweet. It is not good for her. Ini ada kesalahan ya. Your doctor should stop eating sweet. Ya. Apa itu? Anak perempuanmu seharusnya berhenti makan permen. Tidak baik untuk kesehatan. Yaitu bukan shouldn't tapi should. Kemudian nomor 5, salah ketik saya. Nomor 5, they blah 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 park here. There is no parking sign. They mustn't park here. There is no parking sign. Mereka dilarang parkir di sini karena ada tulisan no parking sign. Ya. Kemudian yang nomor 6, you should eat more fruit and vegetable to your diet menu. Kamu seharusnya makan lebih banyak buah dan sayuran untuk diet kamu ya dalam makanan dietnya. Kemudian nomor 7, the student blah 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 pay more attention to the teacher and the teacher explanation. Isinya apa? The student must pay more attention to the teacher and the teaching explanation. Jadi murid-murid harus memperhatikan guru ketika guru menerangkan. Kemudian yang nomor 8, you blah 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 go to my house if you don't feel well. Ya. You shouldn't go to my house if you don't feel well. Kamu seharusnya tidak ke rumahku jika kamu merasa tidak sehat. Ya. Oke anak-anak, itu latihannya ya. Penggunaan kata must, should, mustn't, or shouldn't. Kamu bisa pelajari buku paket kalian chapter 3. Itu kan bukunya dibaca, kemudian kamu pahami karena kita PJJ itu waktunya sangat terbatas. Kemudian buku-bukunya itu juga buku tidak bisa membahas satu persatu ya, jadi kamu pahami sendiri, kemudian kamu pelajari
ya pelajari sendiri. Nah, anak-anak kalau ada pertanyaan itu kamu bisa lewat WA kalau kamu tidak jelas, kemudian nanti kamu kerjakan di Google Form dan dikumpulkan ya, karena itu nanti untuk absen. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.